Jauh sebelum Nabi Adam alaihi salam diciptakan dari segumpal tanah, dunia ini dihuni oleh bangsa jin yang dipenuhi dengan gejolak dan pertumpahan darah. Di tengah kekacauan yang melanda bumi tersebut, lahirlah seorang sosok yang kelak akan dikenal dengan nama Azazil. Berbeda dengan kaumnya yang gemar berbuat kerusakan dan melanggar aturan Sang Pencipta, Azazil tumbuh dengan kecintaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menghabiskan ribuan tahun dalam sujud dan zikir, menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Ketekunan Azazil dalam beribadah bukan sekedar rutinitas, melainkan sebuah dedikasi yang begitu mendalam sehingga ia mencapai tingkatan spiritual yang sangat tinggi. Ia melihat betapa hinanya perbuatan fasik yang merusak tatanan bumi, dan hal itu mendorongnya untuk terus mendaki tangga kemuliaan di hadapan Allah. Ketaatannya yang tak tergoyahkan membuat para malaikat di langit memperhatikan sosok jin yang luar biasa ini. Azazil menjadi sebuah anomali di tengah kegelapan moral kaum jin, sebuah cahaya ketaatan yang bersinar terang di planet yang penuh dengan api peperangan. Setiap sujudnya adalah bukti kesetiaan, dan setiap doa yang ia panjatkan adalah jembatan yang membawanya semakin dekat dengan gerbang langit. Perjalanan awal Azazil ini memberikan pelajaran bahwa latar belakang asal-usul seseorang tidak menentukan masa depannya, melainkan pilihan untuk taat atau membangkanglah yang akan membentuk takdir akhir setiap makhluk di alam semesta ini. Berkat ketaatannya yang luar biasa, Allah mengangkat derajat Azazil ke langit, mengizinkannya tinggal bersama para malaikat yang suci. Di alam malakut yang penuh dengan kemuliaan, Azazil tidak hanya menjadi penghuni biasa, melainkan ia tumbuh menjadi salah satu pemimpin yang sangat dihormati. Ia dikenal sebagai Tausul Malaikah atau meraknya para malaikat karena keindahan ibadahnya dan kedalaman ilmunya yang luas. Ribuan tahun lamanya ia memimpin barisan malaikat dalam memuji keagungan Allah, memberikan pengajaran, dan menjadi teladan dalam setiap aspek kepatuhan ilahi. Tidak ada satu jengkal pun di langit maupun di bumi yang tidak pernah ia gunakan untuk bersujud kepada Sang Kholik. Kehebatannya dalam berargumen dan kebijaksanaannya membuat ia dipercaya untuk mengemban tanggung jawab besar di singgasana langit. Pada masa itu, Azazil adalah simbol kesempurnaan makhluk yang mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk ridho Allah. Namanya disebut-sebut dengan penuh kehormatan oleh seluruh penghuni langit. Dan ia merasa telah mencapai puncak pencapaian yang tidak mungkin dicapai oleh makhluk lainnya. Namun, di balik semua kemilau kemuliaan dan kedudukan yang tinggi tersebut, sebuah benih kecil mulai tertanam di lubuk hatinya yang paling dalam. Tanpa disadari, rasa bangga atas pencapaian spiritualnya mulai tumbuh, menciptakan sebuah celah halus yang nantinya akan menjadi pintu masuk bagi kesombongan yang menghancurkan segalanya. Azazil merasa bahwa dirinya adalah yang terbaik di antara semua ciptaan yang pernah ada di alam semesta. Keadaan di surga yang tenang tiba-tiba berubah saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan sebuah kehendak besar kepada seluruh penghuni langit. Allah berfirman bahwa Dia akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi yang terbuat dari sari pati tanah liat yang kering. Mendengar berita ini, para malaikat sempat bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, bukan untuk membangkang, melainkan untuk memahami hikmah di balik penciptaan makhluk yang berpotensi merusak, seperti bangsa jin sebelumnya. Namun, Azazil merespons pengumuman ini dengan perasaan yang jauh berbeda di dalam hatinya. Saat Adam mulai dibentuk dari tanah liat, Azazil sering mengelilingi jasad yang belum bernyawa tersebut dengan tatapan yang penuh dengan selidik dan kecurigaan. Ia melihat betapa rendahnya bahan dasar penciptaan manusia jika dibandingkan dengan dirinya yang tercipta dari api yang panas dan murni. Rasa penasaran Azazil berubah menjadi sebuah penghinaan yang tersembunyi. Ia menganggap makhluk baru ini tidak memiliki keistimewaan apapun. Ia bahkan sempat memasuki rongga tubuh Adam dan merasa bahwa makhluk ini adalah sosok yang lemah dan berongga, sehingga mudah untuk dikendalikan. Di saat para malaikat bersiap menyambut perintah Allah dengan kepatuhan mutlak, Azazil justru mulai membangun argumen logis di kepalanya sendiri untuk mempertahankan status quo-nya. Ia merasa kedudukannya terancam oleh kehadiran pendatang baru yang hanya terbuat dari tanah biasa. Inilah awal mula retaknya kesetiaan yang telah ia bangun selama ribuan tahun, sebuah pengkhianatan batin yang belum terungkap di hadapan umum. Momen yang sangat krusial itu pun akhirnya tiba, ketika Allah meniupkan ruhnya ke dalam jasad Adam. Seketika itu juga, Adam menjadi makhluk yang hidup dan sempurna.
diberikan ilmu yang bahkan tidak diketahui oleh para malaikat sekalipun. Allah kemudian memerintahkan seluruh penghuni langit, termasuk para malaikat dan Azazil, untuk bersujud kepada Adam, sebagai bentuk penghormatan atas kemuliaan ilmu yang diberikan kepadanya. Tanpa ragu sedikit pun, seluruh malaikat langsung tersungkur bersujud, menaati perintah Sang Pencipta dengan penuh ketundukan dan cinta. Namun, di tengah hamparan makhluk yang bersujud itu, tampak satu sosok yang tetap berdiri tegak dengan penuh keangkuhan. Azazil menolak untuk merendahkan kepalanya di hadapan Adam. Di matanya, perintah sujud itu adalah sebuah penghinaan terhadap senioritas dan asal-usulnya yang mulia. Ia merasa bahwa api lebih unggul daripada tanah, dan bahwa seorang senior yang telah beribadah ribuan tahun tidak pantas menghormati makhluk yang baru saja diciptakan. Kesombongan yang selama ini tersembunyi di balik jubah ketaatan, kini meledak keluar dengan nyata. Azazil dengan berani menentang perintah langsung dari Allah, mengandalkan logikanya yang cacat untuk melegitimasi pembangkangannya. Ia lupa bahwa ketaatan sejati bukan tentang siapa yang diperintahkan, melainkan tentang siapa yang memberikan perintah. Saat itulah, namanya yang mulia mulai memudar, dan sifat aslinya sebagai pembangkang mulai mendominasi seluruh keberadaannya. Kesunyian di langit saat itu menjadi saksi bisu atas runtuhnya sebuah reputasi agung akibat satu penyakit hati bernama kesombongan. Murka Allah pun jatuh kepada Azazil karena kesombongan dan pembangkangannya yang terang-terangan. Allah bertanya kepadanya, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud saat aku memerintahkanmu?" Dengan penuh kelancangan, Azazil menjawab bahwa dirinya lebih baik daripada Adam, karena ia diciptakan dari api, sementara Adam hanya dari tanah. Jawaban ini menjadi penutup bagi segala kemuliaan yang pernah ia miliki. Allah mengutuknya dan mengusirnya dari surga dalam keadaan yang sangat hina. Gelar Tausul Malaikah dicabut dan namanya diubah menjadi iblis, yang berarti sosok yang berputus asa dari rahmat Allah. Bentuknya yang tadinya indah dan bercahaya, berubah menjadi buruk rupa dan menakutkan, mencerminkan kegelapan yang ada di dalam hatinya. Iblis tidak lagi diterima di tempat-tempat suci, dan ia dinyatakan sebagai musuh yang nyata bagi manusia hingga hari kiamat. Namun, bukannya bertaubat dan memohon ampunan, iblis justru meminta satu permohonan terakhir kepada Allah, agar ia diberikan penangguhan usia hingga hari kebangkitan. Allah mengabulkan permintaan tersebut sebagai bagian dari ujian bagi umat manusia. Iblis kemudian bersumpah dengan penuh dendam bahwa ia akan menyesatkan keturunan Adam dari segala arah, dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Ia ingin membuktikan kepada Allah bahwa manusia yang dianggap mulia itu sebenarnya tidak lebih baik darinya dan akan mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan. Inilah titik balik di mana seorang pemimpin ibadah berubah menjadi pemimpin para setan, memulai perang abadi antara kebenaran dan kebatilan yang akan terus berlangsung hingga akhir zaman. Kisah tragis jatuh atau terusirnya iblis dari surga bukanlah sekedar dongeng masa lalu, melainkan sebuah peringatan yang sangat keras bagi kita semua. Rahasia kelam asal-usul iblis mengajarkan bahwa ketaatan lahiriah tanpa disertai kerendahan hati adalah sia-sia di mata Allah. Iblis tidak terusir karena ia kurang beribadah, melainkan karena ia memiliki satu atom kesombongan di dalam hatinya yang membuatnya merasa lebih baik daripada orang lain. Penyakit ana khairun minhu atau aku lebih baik darinya adalah racun yang bisa menghancurkan amal ibadah puluhan ribu tahun dalam sekejap mata. Kita diingatkan untuk selalu waspada terhadap tipu daya iblis yang sangat halus, yang seringkali masuk melalui pintu-pintu kebaikan untuk menjerumuskan kita ke dalam riya dan ujub. Sejarah ini memanggil kita untuk senantiasa memperbaharui niat dan menjaga hati agar tetap tawadu di hadapan Sang Pencipta dan sesama makhluk. Ingatlah bahwa musuh terbesar kita bukanlah orang lain, melainkan hawa nafsu dan bisikan setan yang selalu berusaha menjauhkan kita dari jalan Allah yang lurus. Jadikanlah kisah ini sebagai cermin untuk terus memperbaiki diri, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dan berusaha menjadi hamba yang benar-benar tunduk sepenuhnya kepada kehendak ilahi. Semoga kita semua tergolong ke dalam hamba-hamba Allah yang mukhlis, yang tidak mampu disesatkan oleh tipu daya iblis, dan pada akhirnya dipertemukan kembali di dalam surganya yang penuh dengan kedamaian dan ridho selamanya tanpa ada lagi rasa benci dan kesombongan di antara kita.